Ketika dipanggil oleh Allah sinten mawon mudah-mudahan ninggale tempat sing sae sedang mengamalkan perbuatan ingkang sae sehingga ninggale husnul khotimah. Pertama syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada sore hari ini ternyata 38 tahun sudah nih bisa ketemu malih mung di absen dong nang pas awal siji ke gumien kita tanya angkatan 83 ini siapa yang misalnya pun sukses, sinten sing sakit, sinten sing sampun mendahului itu sehingga ada bisa memberikan informasi-informasi yang mampu misalnya sing pun berkibar gemien ta bocah kayak culul guyonan to nasib gitu. Terkadang pinter juga nasibnya kurang bagus gitu, kehidupannya pun biasa. Nah itu semua itu tidak lain karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ingkang paling penting mudah-mudahan kalau lan panjenengan dimanapun kita berada sing namine iman nggih wonten sing tang Surabaya, wonten sing nang Bekasi, mudah-mudahan tempat itu tidak menjadikan iman kita itu semakin berkurang. Angger nang Tegal nang imane kuat, tapi ketika pindah maring Surabaya imane tambah kurang. Itu mudah-mudahan yang diharapkan kaulolan panjenengan iman itu sesuatu hal yang penting. Makanya kaulo mireng sederenge niki terus wonten pengajian nggih ibu-ibu. Pengajian ibu-ibu tok lah saniki istilah perdana nggih niki pengaosan perdana ibu-ibu kalian bapak-bapak. Mudah-mudahan tempat ini, sonten hari ini setidak-tidaknya bisa memberikan kebaikan, rahmat, barokah kepada kita semua. Kemudian yang kedua, salawat serta salam kita aturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kaula lan panjenengan termasuk umat Nabi yang dicintai oleh Nabi. Dicintai oleh Nabi, disayangi oleh Nabi. Lah, terus bagaimana caranya kita bisa dicintai oleh Nabi? Caranya supaya kaulolan panjenengan saged dicintai oleh Nabi, mestinya kula lan panjenengan mencintai Nabi. Bagaimana caranya kita mencintai Nabi? Sak boten-botene nopo yang dicontohkan oleh Nabi, sabda Nabi, perintah Nabi, larangan Nabi itu kita taati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Niki aslinya kulo tamriki minder niki senior sedoyo kulo nderek izin Bapak Ibu niki nyampaikaken sesuatu hal. Allah berfirman di dalam ayat niki, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ada 3 hal. Pertama, atiullah, mentaati Allah, ada kata-kata atiu. Yang kedua, wa atiu rasul. Yang kedua pun ada kata-kata atiu rasul. Kemudian yang ketiga, apakah yang ketiga ini ada kata-kata atiu ulil amri minkum? Ternyata Allah berfirman itu yang ada kata atiu itu cuma 2. Atiullah wa atiur rasul. Yang ketiga wa ulil amri minkum. Yang ketiga ini tidak ada kata-kata atiu. Kenapa Allah menjelaskan atiu itu hanya 2?
taat terhadap Allah itu sifatnya mutlak. Wis panjenengan ora usah ngeyel, ya Allah, kula kaya niki, uripe kula kaya niki, kula angger dodolane ora tak campur-campur, kula ora olibati, larene kula kata ya. Panjenengan pun boten usah ngengkel, ngeyel perintahe Allah. Panjenengan boten usah ya Allah sok merasa pinter iki lho. Saya lebih tahu ya Allah mestinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Orang sinarane silaturahim itu katanya akan menambahkan umur, akan memperluas rezeki. Aslinya masih ada lagi ya Allah nambahin iki. Itu kalau lan panjenengan ketika perintah Allah sami'na wa ata'na. Itu hanya itu kuncinya, cuma itu. Allah memerintahkan di dalam Al-Quran itu kata Al-Quran perintahnya Allah, larangannya Allah itu mungkin sampai puluhan, ratusan. Semua perintah yang ada di dalam Al-Quran harus ngengkel. Tidak usah kulolan panjenengan pan minteri Allah. Contoh pan minteri Allah sing namine zakat. Zakat misalnya satu gambaran orang saya ngopeni wedhus angger wis ana 40 iji itu wajib mengeluarkan zakat 1 ya, 40 iji mengeluarkan zakat 1. Saya ngopeni wedhus ning Mangkusuman jumlah 41. Kemudian saya ngopeni wedhus malih tang Kejambon jumlah 45. Ngopeni malih wedhus tang Slerok jumlahnya 49. Berarti 3 tempat ini saya wajib mengeluarkan. Tang Mangkusuman mengeluarkan zakat, tang Kejambon mengeluarkan zakat, tang Slerok mengeluarkan zakat. Tetapi Allah niku ditipu. Artinya ditipu wedhus sing ana nang Mangkusuman 41 dijuput loro dalan nang Slerok. Nang Mangkusuman jumlah pira? 39. Angger 39 berarti tidak wajib mengeluarkan zakat. Ini di otak-atik itu manusia. Misalnya lagi saya zakat minimal punya uang 100 juta, panjenengan wajib mengeluarkan zakat. Ketika sudah hampir 1 tahun duitnya gue diwukna maring anak. Nake duitnya gue nyenengan, berarti saya sudah tidak punya uang lagi. Setelah tidak ada 1 tahun, lesawulan dijaluk maning duitnya. Itu untuk menghapusi, menipu Allah. Makanya di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ati Allah, panjenengan taat maring Allah. Kemudian yang kedua atiur Rasul. Atiur Rasul berarti mentaati Rasul. Mentaati Rasul pun hukumnya wajib, mutlak. Kenapa mutlak? Karena Allah memerintahkan di depan ayat itu ada kata atiu. Kenapa terhadap Rasul itu harus taat? Pangapunten, apa yang disampaikan oleh Rasul, apa yang diperintahkan oleh Rasul, apa yang dilarang oleh Rasul, hakikatnya itu berasal wahyu dari Allah. Makanya pangapunten, Rasul wa ma yantiqu anil hawa'i in huwa illa wahyu yuha. Dan apapun yang disampaikan oleh Rasul, apapun yang disampaikan oleh Rasul, apapun yang dilarang oleh Rasul, hakikatnya itu wahyu dari Allah. Makanya mentaati Allah wajib, sami'na wa ata'na. Mentaati Rasul hukumnya juga wajib, sami'na wa ata'na. Kemudian yang ketiga, wa ulil amri minkum. Ulil amri itu yang mempunyai urusan. Kalau kita artikan ulil amri itu bisa jadi kulolan panjenengan mentaati seorang istri itu mentaati suami.
seorang anak mentaati orang tua, seorang adik mentaati kakak, seorang warga mentaati pemerintahan, itu termasuk di dalam ulil amri. Kenapa di dalam ulil amri ini tidak ada atiunya? Di dalam ulil amri ini tidak ada atiunya sebab kula lan panjenengan wajib mentaati ulil amri. Wajib mentaati ulil amri itu ketika apa yang diperintahkan oleh ulil amri, yang diperintahkan oleh ulil amri itu sesuai dengan perintah Rasul dan perintah Allah. Tetapi ketika ulil amri itu memerintahkan melarang sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah, larangan Allah, maka kewajiban kula lan panjenengan ora wajib taat. Contoh kecil, misalnya panjenengan pangapunten gadhahi suamine sering nglakoni maksiat, sing saniki lagi rame niku misalnya sering pasang nomor. Ketika suamine panjenengan ki lagi awak ora enak, Bu mriki Bu napa Pak? Ki ana duwe 10.000, tulung tokokna nomor 5553. Ribe. Kira-kira panjenengan sebagai istri ribe sing ngongkon suamine, kowe tukune ndak kono ka perlu ngomong bae ki tokokna nomornya misalnya 1 2 3. Lah, istri bagaimana caranya supaya istri itu menolak? Lah di sini ketika ulil amri orang tua, kakak, ibu dan sebagainya memerintahkan sesuatu yang tidak baik, maka tidak wajib mentaati. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan ora oleh taat kanggene makhluk itu untuk melakukan perbuatan maksiat. Tulung keng besok sing arane iki pelem-pelem apa pelem-pelem kan lagi musim keng pun jenengan operasi ya temurah dijumputi kabeh oli-oli sewaring kan lumayan esuk ditut. Ketika dikongkon kaya niku itu perintah tentang maksiat. Bagaimana keadaan kita yang berat terkadang berkaitan dengan kehidupan. Kalau yang memerintahkan sesuatu yang rendah terhadap yang tinggi itu tidak mungkin. Biasanya sing kaya niku nggih kula panjenengan tetep harus menolak. Carane menolak itu tergantung dari gaya kula lan panjenengan masing-masing. Misale pan tuku muter tok mana, Pak, tutup Pak, padahal buka. Aku nuruti tutup Pak, tutup ngomane ditutup Pak. Itu berarti salah satu kita menolak. Dalam hal menolak itu ada 3. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi. Yen bener-bener kula panjenengan tidak bisa berkutik, kon orang nurut wong lanang tak kepret misalnya saking galak itu kiye ngoli ngimpi nomor iki jitu orang nurut tak kepret. Ketika keadaan semacam itu panjenengan tidak memiliki daya upaya apa-apa, agama memerintahkan ada 3 hal. Ketika panjenengan melihat suatu kemungkaran, pertama dirubah dengan biyadihi. Biyadihi itu kekuasaan, tangan. Kalau kita punya kekuasaan enak. Panjenengan sebagai orang tua, larene nglakoni maksiat, misalnya larene panjenengan sing wis gede-gede, estri metu karo bocah lanang kebalike nganti jam 12. Jam 12 bengi tembe balik sing ibu meneng bae sih ki urusan bocah enom kok ibu begemen tau enom lungane gede wis ibu meneng bae. Ketika melihat kemaksiatan yang semacam itu, kedudukan seorang ibu lebih tinggi dari anak. Ketika kedudukan ibu lebih tinggi dari anak,
Maka seorang ibu bisa merubah kemaksiatan itu dengan tangan, dengan kekuasaannya. Ibu laporan bapaknya punya kekuasaan, bocah lanangnya diundang, ditata, dijenggomaken, wis itu punya kekuasaan. Ketika yang melakukan maksiat itu sepadan, kayak niki misalnya sepadan satu letting lakoni maksiat, pan ngongkon ora enak, ya kanca batir nglakoni maksiat, misalnya kanca batir kok sering moni ceritane nomor moni nomor maning angger jegongan udunane kertas nomor pasang kiye. Panjenengan panuturi melihat satu kemaksiatan, bagaimana ketika sepadan panjenengan tidak memiliki kekuasaan, tidak bisa dengan tangan, fabilisani, maka dengan lisan. Jenengan pasang kaya kue sing sami gunteng pirang, ya kadang 400.000 tahu oleh ora bus terus mani bus paling oleh 120 tapi kontengnya luwih akeh. Eman suka moni panjenengan ditokokna apa nggo bocah ditabung, itu berarti lisan. Ngerubah sesuatu itu dengan lisan. Kenapa dengan lisan? Sebab sing lakoni maksiat itu setara. Ini setara artinya apalah pada bae sepadan. Lah kemudian yang ketiga fabi qalbihi, yang ketiga dengan hati. Bagaimana ketika dengan hati? Dengan hati ketika yang melakukan kemaksiatan itu levelnya lebih tinggi. Sing ngongkon bos, sing ngongkon bos proyek nggih, sing ngongkon mandore ngongkon apa mandore mene geng kotong balik kae semene digawakna rongsak ya dalam mari ngumanyong. Sing ngongkon bos mandor, posisi mandor itu lebih tinggi. Angger nyong ora nurut, nyong ora li kerja maning. Sing ngongkon bos. Ini dalam hal-hal yang kecil, apalagi dalam kedudukan pemerintahan. Mulane pangapunten bisa nang pemerintahan kepada nurut-nurut. Sebab yang melakukan kemaksiatan itu levelnya lebih tinggi. Diusut. Ketika diusut jebule. Aduh, sing nglakoni maksiat misalnya jenderal mentok diusut mentok, akhirnya fabi qalbihi. Kalau dalam kehidupan kita maka dengan hatinya, seakan-akan hati kita tetap menolak. Saya setuju, saya tidak setuju, hati saya itu menolak. Apa daya pangrubah dengan tangan boten saged panuturi monine bocah cilik ngomong apa kon kari meneng benak wis pokoke engko tong balik kerja gawakna semen rongsak dalam ngarepe main wis nurut kon kerja terus langgeng. Angger orang nuruti kon minggu ngarep ora mangkat, ora mangkat anake sampeyan ki pribe. Nah, itu fabi qalbihi. Maka keadaan yang semacam itu ketika seorang suami menyuruh istri, bagaimana caranya supaya istri menolak? Setidak-tidaknya kolbunya itu menolak. Itu kalau lan panjenengan terhadap Allah Rasulullah SAW. Kenapa kita melakukan hal yang semacam itu? Kita beramar ma'ruf nahi mungkar itu supaya kehidupan itu tenang. Kalau ada kemaksiatan ning omah, niki dari level yang kecil. Nang omah larene panjenengan bergadul. Larene tak apik, tapi kanca-kancane mboten sae. Kancane pada dolan, kancane pada niki des, kadang jegongan ngobrole suwe, angger ngobrol nganti jam 12 bengi ngobrole suwe nemen nanti ya Allah tanggane pada tidak ada ketentraman. Keayeman niki mboten wonten, padahal uripe kula lan panjenengan di dalam keluarga pengine sakinah mawaddah warahmah. Kalau ada kehidupan yang semacam itu ora tenang.
Wong pangapunten mawon misalnya dalam kehidupan kakang ngadi awit alit bareng. Bapak punya lare 2 apa 3 awit cilik bareng. Ketika sudah mempunyai suami sendiri-sendiri itu kehidupan sudah berbeda. Lagi cilik bareng, sekolah na bareng, ya sekolah na SMP loro, ya sekolahnya SMP loro kabeh. Kelas 1 kali kelas 3 lah, terus sekolah di kuliah sama. Ketika sudah menikah itu kehidupan sudah berbeda. Uri bareng satu rumah nang rumah lugu, be kadang eng-engan. Nggih. Eng-engan nyicip masa. Saya kakaknya pengen nyicipi. Nek ati gundul kaya piye sing masa kenyang kaya ora tumasuk enak kari notol tok panggung sing akhire masak dewek bar masak dicukut gawe maring kamar dalam ning kamar lah. Hal yang semacam itu kalau keadaan semacam itu satu kamar satu rumah wis jengkel karo kakange ketemu saben dina kira-kira uripe damai mboten? Jengkel karo kakangnya, wis jengkel karo adine, saben dina ketemu, esuk ketemu, awan ketemu, sore ketemu, pantilem ketemu. Hawane nang omah niku mboten betah selama itu masih ada. Mulane ana sing ora kuat lah. Sukamane ngontrak dhewek bae, terus uripe ayem kaya itulah kehidupan. Pengen mendapatkan kebahagiaan. Itu kebahagiaan dalam keluarga, kebahagiaan di dalam masyarakat, kemudian lebih luas lagi kebahagiaan di dalam hidup di alam dunia, bukan di alam dunia sampai hidup teng alam akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa kula lan panjenengan. Sing ora tau lat setiap sholat pasti minta doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, kaula yuwun uripe kula nang dunia niki diparingi seneng ya Allah, bahagia, rezekine barokah, lare-larene barokah, kemudian umure kula barokah, permasalahan diparingi nikmate bermanfaat, diparingi ujian oleh Allah. Ujian itu bisa memberikan mengurangi dosa. Itu yang namanya bahagia. Makanya kebahagiaan itu dicari oleh semua orang. Sinten mawon mesti goleki kebahagiaan. Kula yakin iki sing wonten teng mriki alumnus nggih angkatan 83 mesti pengen urip bahagia. Apapun pekerjaannya. Dan di sini sore hari ini nek nalikane ditakoni setunggal pekerjaannya mesti sejen-sejen. Wonten sing misale ana sing dokter, angger kula tak salesan Mas, angger kula tak guru, kula ibu rumah tangga, kula niki. Tetapi dari berbagai macam pekerjaan yang berbeda-beda, nggih, semuanya mengharapkan kebahagiaan. Sing uripe dadi sales pekerjaane ya pengin uripe bahagia. Sebagai ibu rumah tangga tok ya pengen keluargane bahagia. Sing dadi dokter, guru, dosen dan sebagainya ya pengen hidupnya bahagia. Makanya pandangan bahagia itu apa? Kadang orang berpandangan bahagia itu hanya sebatas materi. Kenapa materi? Pangapunten. Misalnya kula kehidupan biasa. Nek wonten tiyang takon teng kula, Mas Fauzi, nggih. Jare jenengan merasakan bahagia itu urip bahagia kalau bagaimana? Kalau orang berpandangan materi, keadaan saya hidupnya miskin, maka akan mengatakan saya akan merasakan bahagia kalau saya bisa menjadi orang kaya. Itu kebalikan. Itu berarti pandangan materi. Wong sing miskin panjenengan, ya Allah Mas, jenengan angger kula angger bisa duwe mobil tangdian enak ya, maring ndi maring Surabaya, anak supire maning duduk manis, duwite anak, ATM pirang-pirang, pengen maring
Semarang oke, pengen luar Jawa oke, luar negeri oke. Kalau pengen umroh saben tahun anak. Itu gambaran orang bahagia. Wah, berarti gambarannya panjenengan bahagia itu kalau mempunyai materi banyak. Itu bagi orang yang miskin. Saniki benten malih, Bu. Yang sing sudah 20 tahun misalnya 20 tahun terkena penyakit stroke, maem teng kasur, minum teng kasur, kadang kan sinom, ya Allah tangi turu, kulo sikil ora bisa digerakno lemas. Kenapa sih orang ngerti apa? Panturo ora apa-apa, barang tangi turu sikile lemas, ora bisa gerak ya Allah, tangannya ora bisa digerak. Ini dibule mulute arana pakai mesin. Nengok untuk kerengok. Ya Allah, jenengan kena stroke. Ya Allah, saat yang semacam itu misalnya stroke angga sedina rong dina mari tidak masalah. Sampai puluhan tahun boten mari-mari pusara bisa apa-apa, ditanya terhadap dia, Mas jare jenengan akan merasakan bahagia kalau bagaimana? Yen awak penyakit stroke bisa mari. Berarti saat orang sakit tidak melihat kekayaan. Nggih. Wong mriyang, panjenengan mriyang, wis dingin duit apa bae emoh. Kula mriyang sing niliki meneh pirang-pirang ngin 1 juta, ngin 2 juta aja. Nyong dingin duit kaya apa ngger mriyange nyong ora mari duit ki nggo apa? Nggo periksa, nggo enteng. Sing kula harapaken niku panjenengan teka meneh ndongakaken eben kula bisa sehat. Berarti yang kedua misalnya orang yang sakit pandangan materinya dia akan merasakan bahagia kalau sakitnya sembuh. Benten malih wong sing lagi di sel. Wong lagi di sel, urip di sel kira-kira enak boten ya Allah kaya iki biasane yang bisa ngopi saiki pan ngopi bangel nemen biasane jegong tongkrongan niki kaya ngelem ya Allah kula pengen cepet-cepet metu sing sel ya Allah. Berarti dia menganggap kebahagiaan itu kalau dia sudah bebas dari sel. Mas jenengan tak duit tapi si di sel bae ya mau. Jenengan tak ngene awake sehatnya awake wis sehat mau. Pengine berarti saya ketika sel itu lepas. Itu pandangan materi. Kalau orang berpikir kebahagiaan itu melihat materi, berarti ketika materi itu tidak ada, tidak merasakan bahagia. Niku kuncinya. Wong kalau melihat pandangan bahagia itu berdasarkan materi, berarti ketika materi itu tidak ada, tidak akan merasakan bahagia. Sedangkan orang yang berpandangan materi sugih, apa semua orang bisa sugih? Allah menciptakan manusia apa semua sugih semua? Allah menciptakan manusia apa semuanya sehat semua? Apa semuanya itu di luar sel semua? Tidak. Ada yang sugih, kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang mempunyai masalah, ada yang tidak mempunyai, ada yang tertawa, ada yang itu Allah. Sedangkan kalau pandangan bahagia itu pada materi, maka itu tertolak. Tadi kita gambarkan, jarene wong sing pertama bahagia ki anggar sugih. Coba kita lihat wong sing sugih-sugih kira-kira semua bahagia mboten? Orang yang kaya-kaya, kaya sing pegawai bank, kayak menteri-menteri, nggih wong njur-njur duwite pirang-pirang, jebule ora suwe cerai karo bojone, let ora suwe anake kasus pusing, tidak merasakan bahagia. Berarti pandangan bahagia itu berdasarkan kekayaan tertolak. Pandangan kebahagiaan berdasarkan kesehatan tertolak. Semua yang sehat apa semua merasakan bahagia? Itu berarti pandangan bahagia itu tidak terlihat pada materi. Bahagia itu terlihat di dalam diri, non materi. Apa bagaimana supaya kita bisa bahagia? Ada 2 hal. Ini 2 hal. 2 hal pertama, ini terakhir mawon. Supaya kita bahagia ada 2 hal. 2 hal di dalam diri dan 2 hal keluar. 2 hal di dalam diri, 2 hal di dalam diri itu kalau kita mempunyai 2 sifat. Niki wis angger ana loro sifat nang kula panjenengan wis uripe mesti seneng, mesti seneng.
Apa dua sifat? Pertama, kalau panjenengan pun paham. Pertama syukur. Kedua sabar. Karena manusia hidup itu tidak lepas dari dua hal niki. Hari ini wonten sing lagi seneng syukur. Hari ini anak sing lagi duwe masalah, yang lagi mumet-mumet, dagangan sabar. Dua hal, ada menangis, ada tertawa. Itu manusia pasti mengalami dua hal itu. Ketika dua hal itu sudah disikapi dengan syukur dan sabar, tidak akan pernah merasakan susah. Syukur, alhamdulillah, jenengan pun enak biasa niki dados dosen, niki usahane jaya, alhamdulillah. Syukur karena Allah niku sing maringi Allah. Tidak timbul sombong. Kalau sudah timbul sombong, biasanya make terhadap masyarakat itu terlalu meremehkan. Kerja bakti, orang bakal jalan yang nyawara teka, soalnya yang sing main jajan. Angger nyawara teka ya orang mulai sombong. Kalau sudah sombong maka hablum minannasnya itu akan terputus. Makanya syukur itu kalau orang sudah syukur tidak akan timbul sombong. Orang yang sudah timbul sombong maka dia akan rakus. Kalau orang sudah rakus maka akan muncul lagi penyakit yang disebut bakhil, pelit, medit, berkitip dan sebagainya. Itu asalnya karena tidak syukur. Dua tawali awis bahwa kami jarak pahitnya porporan. Kemudian yang kedua itu sabar. Sabar itu ketika kula panjenengan diberikan masalah, orang nanti putus asa. Kemarin kejadian anak wong stres nang Brebes, anaknya dewek di gorok. Ya Allah, bisa nganti kayak gue ya. Anaknya dewek digoro kayaknya beli ayam be. Anaknya dewek tidak kena ayam. Frustasi. Kenapa sampai frustasi? Diberikan masalah oleh Allah tidak sabar. Ana nang rel kereta api, ana sepur. Wis ngerti sepur panjenengan awake kuwate sapi lah ditabrak nang sepur ya mesti mati nyus. Ana sing pan nyeblung nang sumur, nyeblung nang kali, nyimpan bunuh diri bae. Kenapa terjadi hal yang semacam itu? Karena tidak memiliki sifat sabar. Itu di dalam diri. Kemudian yang di luar diri kita melakukan hablum minallah, kemudian melakukan hablum minan nas. Pokoknya ada dua di dalam diri dan dua di luar diri kita. Di dalam diri itu syukur dan sabar, di luar diri kita hablum minallah, hablum minannas. Ada syukur, ada sabar. Kita mau melakukan hablum minallah, kita mau melakukan hablum minannas, uripe dijamin seneng. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, akan dikabul oleh Allah kalau dua sifat di dalam, dua sifat di luar itu ada dalam diri kita. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mungkin itu saja untuk sedikit pengetahuan ya, supaya kita urip ora mumet. Kadang ngerwong mumet, saking mumete sirah kadang geblok-geblok dewek ceter bisa jenengan kaya nyong mumet nemen masalah bocah nyong anak bae wingi wis rampung ki anak maning masalah ki anak mau geblok dewek ya Allah. Berarti jenengan ora duwe sifat sahabat. Mudah-mudahan wonten manfaate kangge kula piyambak lan panjenengan. Cekap atur kawula billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi